Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Salfabila Safitri, perwakilan dari SMA Negeri 1 Purwosari dalam kategori Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan SMA Awards 2021. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan uraian yang diberikan oleh panitia. Pertanyaan yang pertama adalah kapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan ditetapkan, dan oleh siapa Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditetapkan? Pasca sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 resmi disahkan sebagai konstitusi melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan Dokuritsu Jumbi Inkai, dan dipertegas oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Dan siapa yang meresmikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi sebuah konstitusi Indonesia ialah Insinyur Soekarno. Pertanyaan yang kedua adalah, negara yang menganut sistem Anglo-Saxon memiliki istilah rule of law atau keputusan tertinggi berada di tangan hakim. Selain itu terdapat istilah unwritten law atau hukum yang tidak tertulis. Jadi pada sistem ini, keputusan hakim-hakim terdahulu dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan hakim-hakim selanjutnya. Selain itu, pada sistem ini wewenang dari hakim semakin luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan membentuk sebuah prinsip-prinsip hukum yang baru yang dijadikan landasan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim lain dalam konteks perkara perdata atau pidana yang sejenis. Pertanyaan yang ketiga adalah pembahasan tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Komisi A Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan melalui forum lobby. Apa yang dimaksud sebagai forum lobby? Jadi forum lobby merupakan sebuah forum komunikasi yang digunakan untuk bermusyawarah oleh para elit politik yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan ketua dari partai politik. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, apa jenis perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat? Di antaranya adalah merubah, kemudian membuat rumusan, menghapus atau menghilangkan, serta merubah letak dari pasal atau ayat, serta merubah penomoran dari pasal atau ayat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Contoh konkretnya adalah pada pasal 2 ayat 1. Sebelum dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 2 ayat 1 ini berbunyi bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan juga utusan-utusan daerah, serta diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan setelah dirumuskan atau dirubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 2 ayat 1 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Dan pertanyaan yang terakhir, telah disepakati bahwasanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan secara adendum. Apa yang dimaksud dengan adendum? Jadi adendum sendiri memiliki pengertian, yakni mengubah isi dokumen dari dokumen lain tanpa merubah naskah asli dari dokumen tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwasanya perubahan Undang-Undang Dasar secara adendum artinya merubah pasal di dalam Undang-Undang Dasar dengan cara menambahkan tanpa menghilangkan atau menghapus pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar sebelumnya, dan harus sesuai dengan lembaran negara Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1959 dan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, serta perubahan yang terjadi harus melekat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.